Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cara Ojol TA. Hari ini Cara Ojol mau sharing sama teman-teman. Sesuai judul, apakah motor-motor berikut tidak cocok buat ngojol atau kurir? Mari kita sama-sama mencari tahu apakah betul atau tidak. Ya, pertanyaan ini muncul ya dari unek-unek saya. Jadi berawal ketika saya memakai Honda Beat yang 2018. Kemudian saya mereview oli-oli beberapa merek ya, yang mereknya cukup terkenal. Motor sudah berusia 2 tahun. Penyusutan olinya sangat banyak ya. Jadi sekitar 50% ke atas. Rata-rata semuanya menyusut sampai 50% ke atas. Seperti yang kita semua tahu, kapasitas oli Honda Beat 2018 ke bawah itu 800 ml ya saat pergantian periodik, pergantian reguler begitu. Sisa olinya jadi di bawah 50% ya, ada yang 200 ml, ada yang 300, ada yang 400 yang paling banyak. Sedangkan yang Honda Beat yang 2020 ke atas juga sama Honda Genio dan Scoopy 2020 juga kapasitas pergantian olinya itu kan 650 ml ya untuk pergantian periodik. Jadi umpamanya kalau misalkan motornya sudah berusia di atas 2 tahun, bagaimana sisa oli yang ada di dalam mesinnya? Saya ambil contoh ketika saya mereview oli berikut. Saya sertakan video hasil review oli di Honda Beat 2018. Ini pergantian oli Enduromatic ya. Sisa olinya cuman 250 ml. Jadi menyusutnya 550 ml. Jadi kebayangkan kalau di Honda Beat 2020 menguapnya 550 ml, berarti sisa yang ada di dalam mesin itu cuman 100 ml. Akan sangat berbahaya ya kalau sampai olinya habis. Dan ini saya pergantian olinya 2 minggu sekali ya. Jadi jarak tempuhnya 2000 km ke atas, 2000 km lebih. Seperti yang dilihat di layar, jarak tempuhnya 2000 kilometeran lebih untuk jangka waktu 2 minggu. Jadi seharinya 200 kilometeran. Tapi kenapa motor saya banyak menyusutnya? Sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa motor ojol kurir itu sangat panas ya, jadi sangat boros olinya, banyak menyusutnya. Tapi ini berlaku untuk motor ojol yang prioritas go ride dan go send ya.
Kalau kurir sama saja semuanya pasti begitu. Karena kalau untuk prioritas GoFood itu kan berbeda ya. Jadi kalau GoFood kan dapat orderan menuju resto, kemudian kan di resto ada yang antri restonya jadi diam dulu gitu. Jadi mesin tidak terlalu panas. Mesin ada istirahatnya gitu. Kemudian setelah pesanan GoFood selesai, baru berangkat lagi gitu. Jadi ya ada jeda untuk istirahat mesin. Kalau Gored kan tidak, gosen kurir. Jadi ketika dapat orderan menjemput, kemudian mengantarkan, lalu setelah itu cari order lagi, dapat order lagi, terus seperti itu maju, nggak ada istirahatnya. Kecuali ya kita istirahat sendiri begitu. Bukan motor saya aja yang penyusutan olinya sangat banyak, hampir semua dripper ya, ya terutama yang prioritas Go-Ride Gosen itu penyusutan olinya sangat banyak, bahkan ada yang sampai kebablasan sampai habis gitu olinya. Mungkin selama ini belum ada ya kejadian motor Beat, Genio dan Scoopy 2020 itu ya penyusutan olinya banyak karena motor ini kan belum ada yang berusia di atas 2 tahun. Lalu bagaimana dengan Next 2? Kalau Next 2 sih memang sudah lebih dari ada yang lebih dari 2 tahun, tapi sangat jarang ojol yang pakai Next 2. Seperti yang kita tahu Next 2 juga kapasitas pergantian olinya cuma 650 ml. Dan mungkin saja Honda terinspirasi dari Next 2 soal kapasitas pergantian oli mesinnya. Karena selama ini Next 2 tidak ada masalah ya. Tidak ada kejadian sampai kehabisan oli. Lalu bagaimana tipsnya agar Honda Genio, Beat, Scoopy dan Next 2 ataupun Address agar tidak sampai kehabisan oli? Caranya mudah ya. Waktu kita ganti oli kan 650 ml. Kalau kita beli oli yang 800 ml, ada sisa oli 150 ml. Sisa oli yang 150 ml itu nanti bisa dimasukkan setelah pergantian oli sudah memasuki waktu 1 minggu. Maksudnya jadi kalau sudah 1 minggu setelah ganti oli, sisa oli yang 150 ml itu ditambahkan ke dalam mesin. Dengan catatan merek olinya harus sama ya. Kalau tidak sama nanti malah tidak bagus, bisa merusak seal atau packing, jadi nanti olinya bisa bocor ya. Mudah-mudahan hal itu bisa menjaga agar tidak sampai kehabisan oli. Jadi apakah Honda Beat 2020, Scoopy 2020 dan Genio 2020 ke atas itu cocok untuk ojol Go-Ride, Gosen dan kurir? Bisa dibilang ya atau tidak. Sama Next 2 dan Address juga ya. Mungkin hanya itu unek-unek yang saya sampaikan. Kalau saya salah tolong di komen ya. Dan mohon maaf saya cara menyampaikannya tidak begitu dimengerti karena saya sulit juga untuk menjelaskannya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau memakai motor tadi untuk dipakai ngojol. Tapi kalau menurut saya sih untuk ojol khusus GoFood atau GrabFood itu tidak ada masalah ya.
Yang jadi masalah adalah go ride dan go send. Tapi itu tergantung perawatan teman-teman, tergantung cara menjaganya. Jangan sampai kehabisan oli. Terima kasih sudah menonton cara ojol TA. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.